Puji Tuhan, pada hari ini kita belajar kembali tentang firman Tuhan yang berjudul Vision. Vision adalah gambaran masa depan, tentang apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, melalui diri kita, untuk keadaan di sekeliling kita. Jadi gambaran masa depan, tentang apa yang Allah mau kerjakan melalui kita, untuk keadaan sekeliling kita. Itu adalah vision. Kalau diumpamakan, kalau naik kendaraan adalah vision itu arah. Ya, misi itu kendaraannya pakai kendaraan apa. Nilainya adalah bagaimana kita mengendarai untuk bisa sampai kepada arah tujuan kita ke sana. Tuhan menolong kita untuk bisa memahami visi yang Tuhan kerjakan. Enggak mudah, tapi Yohanes 16 ayat 13 mengatakan bahwa Roh Kudus yang akan memberitahukan hal-hal yang di depan kita. Jadi Roh Kudus yang akan berbicara kepada saya dan saudara tentang hal-hal visi yang Tuhan mau tunjukkan di dalam kehidupan kita. Visi ini digunakan untuk apa? Visi ini kalau kita keadaannya biasa-biasa saja, suam-suam, tidak ada sesuatu, kita seperti berputar-putar di padang gurun, nggak tahu mau kemana, itu butuh visi yang jelas. Nah, visi ini akan membantu kita sampai di tempat tanpa membuang-buang waktu, membuang-buang biaya, ya, membuang waktu kita sehingga kita tidak produktif. Tapi dengan adanya visi, perjalanan kita akan jadi berhasil, tidak tersesat sampai kepada tujuan. Karena Tuhan menunjukkan arah, menunjukkan visinya buat saya dan saudara. Bagaimana mendapatkan visi? Jelas, mendapatkan visi kita tidak bisa dapatkan dari kita nonton di Netflix atau kita nonton di tempat-tempat lain. Habakuk pasal 2 ayat 1 mengatakan, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Jadi kita mendapatkan visi, mendapatkan arahan dari Tuhan, tidak di tempat lain selain menantikan Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan, berdoa, bahkan berpuasa untuk dapatkan perjalanan kita. Jadi kalau kita merasa berputar-putar, kok hidup saya begini-begini aja, mari datang kepada Tuhan. Kalau kita merasa kok semakin saya berjalan, bertahan, kok saya semakin rugi, semakin mengalami kesulitan demi kesulitan, kegagalan demi kegagalan, mari kita datang kepada Tuhan, memohon berkat dari Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan arah. Ya, jangan menyerah, karena Tuhan dekat kepada kita. Hanya dekat Allah saja kita dapatkan ketenangan, kepastian, perjalanan kita akan aman-aman saja. Mari kita dapatkan visi. Bahkan kalau kita udah dapatkan visi, kita sudah tidak ada pun, visi itu akan terus berjalan. Buat keluarga kita, buat komunitas yang kita layani. Visi itu penting tentang gambaran masa depan. Ya, melalui kehidupan kita bisa memberkati orang lain. Kita bisa memberi kontribusi dalam pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Apa visi Tuhan buat saya dan saudara? Itu harus kita cari terus. Minta Tuhan beri kekuatan untuk terus kita menjalankan visi itu. Selain kita mendapatkan, tapi juga diberi kekuatan untuk menjalankannya. Tuhan Yesus sendiri adalah tokoh sentral di dalam kita meneladani bagaimana dia mendapatkan visi, bagaimana Tuhan Yesus mendapatkan visi, menjalankan visi, dan hasil dari visi yang dia punya. Sampai hari ini kita bisa dapatkan. Apa visi yang Tuhan Yesus punya, yang dia kerjakan di muka bumi ini? Bapa di surga sendiri memberikan arahan buat Tuhan Yesus. Memberikan gambar. Pada waktu Tuhan Yesus ada di surga, duduk di atas tahtanya bersama dengan Bapa, bersama dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus mendapatkan arahan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begini, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi Tuhan Yesus pada waktu di surga bersepakat dengan Bapanya, bersama dengan Roh Kudus, maka Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Supaya manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebagai pencipta, Bapa tidak ingin penciptanya binasa. Karena itu Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Itu visi yang Tuhan Yesus dapatkan dari Bapanya. Maka Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, turun ke muka bumi ini. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Jadi Tuhan Yesus mendapatkan visi untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 700 tahun sebelum kelahirannya, Nabi Yesaya menyampaikan, akan ada seorang pribadi yang datang untuk menyelamatkan manusia. Bentuknya seperti apa? Sebagai Yesaya 53 ayat 2 mengatakan begini, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3 dari pasal 53 Yesaya, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kebunnya di antara orang-orang fasik. Dan di dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Bayangkan, pribadi Yesus dari surga, dia dikasih visi oleh Bapaknya pergi menyelamatkan manusia di muka bumi. Dia tahu. Dia berikan visi itu juga kepada Yesaya. Bahwa 700 tahun setelah ini akan datang yang namanya Tuhan Yesus. Yesus ini akan ada di antara para pemberontak. Bayangkan kalau jadi Tuhan Yesus ya. Dia harus datang ke muka bumi ini, mengosongkan keilahiannya. Dia Allah, dia kosongin jadi manusia. Lahir jadi bayi. Dia Allah yang berkuasa masuk dalam keterbatasan. Yang tidak terbatas masuk dalam keterbatasan. Dibatasi oleh daging dari seorang bayi manusia. Dari yang waktu dia alfa dan omega, dia masuk dalam waktu yang terbatas, dalam umur yang terbatas. Kita tahu umurnya 33,5 tahun. Dia dibatasi oleh segala keadaan. Dia tahu visi yang Tuhan Bapa diberikan, yang Bapa berikan buat dia, itu kadang nggak enak. Ya, visi itu, tapi dia tahu tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Ya, visi untuk membuat keadaan dunia ini menjadi lebih baik. Gambaran yang Tuhan berikan dalam hidup dia. Itu visi yang dia dapatkan. Dia ditolak oleh para pemimpin agama. Dia seringkali berbicara kepada murid-muridnya tentang visi yang ke depan. Bahwa hidupnya akan ditolak oleh pemimpin agama. Dia akan dibunuh oleh para pemimpin agama. Dan pada hari ketiga ia bangkit. Itu adalah bicara tentang visi. Tuhan Yesus dapatkan visi itu. Ya, dan dia sampaikan kepada murid-muridnya. Ya, dia sampaikan terlebih dahulu kepada Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahirannya. Kemudian pada waktu dia lahir, itu terjadi, dia kemudian menjalani kehidupan ini, dia
rela mati menanggung sakitnya manusia. Dia terhitung di antara para pemberontak. Dia disalibkan, sebelah kiri kanannya adalah para penjahat. Jadi udah dikasih tahu, vision itu nubuat ya. Kalau dalam bahasa King James Version itu visi, tapi di dalam bahasa NIV itu wahyu ya. Jadi kalau kita pelajari bahwa visi ini tidak mudah dijalankan. Ya, sesuatu yang tidak nyaman buat kita, gambaran itu. Tapi itu rencana Tuhan. Waktu kita menjalaninya nggak mudah. Tapi kalau kita berhasil menjalankan visi itu, keselamatan buat manusia itu dinyatakan. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, dalam kehidupan saya dan saudara, perjalanan itu seperti itu. Tuhan akan menyatakan visi. Kalau kita mau mencari Tuhan. Nah, visi Bapa bagi Tuhan Yesus kemudian dinyatakan di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 17, ya, hasil dari visi itu, kondisinya kan pada waktu itu ada masa kegelapan ya. Tuhan Yesus itu datang keadaannya pada manusia tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini. Hukum Taurat yang diberikan, manusia tidak mampu melakukannya. Karena itu Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dia untuk menyelamatkan manusia yang tidak mampu melakukan kebenaran. Dan dia memberi contoh, dia menanggung dosa manusia. Dan dia bilang, ikutlah aku. Dia mau kasih contoh, mau jadi gambarnya Tuhan, ini loh saya. Gambar Bapa ini saya gambarnya. Kalau kamu mau lihat Bapa, lihat saya. Ya. Dan dia menunjukkan contoh teladan, supaya kita memiliki visinya dari Tuhan. Pada waktu manusia diciptakan menjadi gambar dan serupa dengan Allah, itu visinya Tuhan buat manusia. Tapi karena kegagalan manusia, maka Tuhan Yesus harus menunjukkan contoh gambar. Manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Karena itu Tuhan Yesus setelah akhir dari hidupnya, waktu dia mau disalib itu dia berdoa dalam Yohanes pasal 17. Sebelum dia disalib dia bilang, Bapa, aku sudah menyelesaikan tugas tanggung jawabku. Di dalam Yohanes 17 ayat 4, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi visi yang Tuhan taruhkan kepada dia, kepada Tuhan Yesus, visi yang Bapa berikan, sudah dia jalankan. Karena itu di dalam Yohanes 17:4 mengatakan, aku telah mempermuliakan engkau. Dengan kita menjalankan visi, kita mempermuliakan Bapa. Ya, visi Bapa bagi Yesus adalah menyelesaikan tugas penebusan dan menyatakan kemuliaan Allah di dunia. Ini termasuk mengajarkan kebenaran, menunjukkan kasih, dan pada akhirnya mati di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Dia jalankan. Ya, gambaran yang tadinya dia di surga dikasih lihat, dia jalankan itu. Sampai akhirnya dia menjadi pokok keselamatan. Dia menjadi batu penjuru. Dia menjadi dasar keselamatan kita. Kalau kita dibilang, kamu mati masuk surga nggak? Yes, saya percaya Tuhan Yesus, saya mati masuk surga. Ada dasar keselamatan kita karena Tuhan Yesus dari surga turun ke bumi, mati menanggung dosa kita, dan setelah nanti kita mati seperti Tuhan Yesus bangkitkan, kita pun bangkit. Ya, visi itu yang Tuhan taruhkan kepada kehidupan saya dan saudara. Satu waktu kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Ya, nah dia mau kita kembali dalam kemuliaan Bapa surgawi. Seperti dia juga di dalam ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi visi setelah dia mati di kayu salib, dia bangkit, dia berdoa kepada Bapanya. Bapa, sebelum dia mati, kembalikan aku kepada kemuliaan yang Bapa, yang dulu pernah aku miliki di hadiratmu. Jadi pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan bersama dengan Bapa, dan dia turun ke dunia, dia berdoa biar dia kembali bersama-sama dengan Bapanya di surga. Maknanya adalah visi Bapa juga mencakup pemulihan kemuliaan Kristus yang kekal. Setelah misinya selesai di bumi ini selesai, ini adalah pengembalian kepada posisi surgawinya sebagai anak Allah yang mulia. Dia punya visi, dia akan kembali kepada Bapanya di surga. Jadi nggak stop sampai kepada visi di muka bumi ini. Tapi visinya terus sampai dia kembali kepada kemuliaan bersama dengan Bapanya di surga.
Nah, Tuhan Yesus sendiri mempunyai visi bagi saya dan saudara. Jadi setiap dari kita punya visi. Contohnya adalah Paulus, Rasul Paulus. Pada waktu Rasul Paulus, keadaannya pada waktu itu dia mengejar orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia nggak ragu-ragu tuh. Dia persekusi orang-orang percaya, kemudian dia masukin penjara. Bukan hanya kalau dianiaya, tapi juga dia masukin penjara, bahkan kalau perlu dibunuh. Ya. Dan itu yang dia lakukan, namanya dulu bukan Paulus, tapi Saulus. Tapi Tuhan punya visi buat dia, punya arahan buat dia. Orang yang tadinya melawan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus datang. Dalam perjalanan menuju Damsyik untuk menangkap orang percaya, Tuhan Yesus datang. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan Yesus datang untuk memberi visi. Aku akan memakai engkau. Ya, kamu tidak bisa menendang aku ke galarangsang. Kamu nggak bisa menyudutkan aku. Ya, kemudian Tuhan Yesus suruh dia pergi ke rumah Ananias. Dan pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, matanya jadi buta. Tapi hatinya bergelora. Siapa orang yang bertemu dengan saya? Pribadi siapa yang bertemu dengan saya? Itu pribadi begitu luar biasa. Pribadi itu begitu baik. Yang seharusnya saya mati tapi saya diberi kesempatan untuk hidup. Dia pergi. 3 hari kemudian dia bertemu dengan Ananias. Dan Ananias takut-takut ketemu dengan Saulus. Tapi karena Tuhan Yesus sudah berbicara juga kepada Ananias untuk mendoakan Saulus. Akhirnya Ananias mau bertemu dengan Saulus dan mendoakan Saulus. Saulus berubah nama menjadi Paulus. Sejak itu dia memiliki panggilan. Sebagai apa? Di dalam 2 Timotius 1 ayat 11 dikatakan panggilan atau visi yang Paulus dapatkan adalah untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Dia menjadi pemberita Injil, sebagai rasul dan sebagai guru yang mengajarkan kebenaran. Itu visi yang Tuhan taruhkan. Yang tadinya dia adalah penjahat yang melawan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, tapi kemudian Tuhan berikan visi, berubah. Ya, berubah 180 derajat, dia menjadi pembela kebenaran. Dia menjadi pengikut Kristus. Yang tadinya mengejar-ngejar orang Kristen, sekarang dia dikejar-kejar karena dia percaya sama Tuhan Yesus. Visi itu mengubah kehidupannya menjadi pemberita, rasul, dan guru. Ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Visi itu adalah seperti mimpi, ya, seperti wahyu, ya, seperti nubuat. Ya, Tuhan berikan kepada kita. Ya, pertanyaannya, mau nggak kita terima visi itu? Walaupun harus menderita, tapi kita tahu kehidupan Rasul Paulus begitu memberkati banyak orang. Sampai hari ini perjanjian baru dipenuhi dengan tulisan-tulisannya Rasul Paulus. Ya, tapi nggak mudah menjalankan visi. Dia nggak mau jadi orang yang secara agamawi dia saleh, tapi dia tidak mampu. Ya, tapi kemudian dia rela untuk menjalankan visi itu. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 dikatakan bahwa apakah mereka pelayan Kristus? Ini perjuangannya Rasul Paulus. Aku berkata orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Visi yang dia dapatkan itu nggak mudah, ada banyak pertentangan. Ya, 3 kali aku didera di dalam ayat 25. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga.
Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Perjuangan yang tidak ditemukan pada seorang pegawai biasa yang digaji. Karena dia mendapatkan visi dari Tuhan. Ya, dia tahu panggilan itu datang dari Tuhan. Visi itu datang dari Tuhan. Walaupun mengalami penderitaan yang berat, dia tidak mundur. Karena dia tahu dia punya visi itu. Ya, visi untuk menjadi pemberita Injil, rasul. Dan Tuhan tolong dia untuk bisa menjalankan ini semua. Menjadi guru yang mengajarkan kebenaran. Paulus sangat yakin akan rencana Allah dalam hidupnya. Dan ia bekerja giat tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan panggilan tersebut. Paulus didorong oleh visi Allah untuk menyerahkan hidupnya bagi terlaksananya visi tersebut setiap hari. Hasil dari visi begitu luar biasa dia jalankan. Rasul yang terbanyak mengisi ruang-ruang pengajaran di Alkitab melalui surat-suratnya yang ditulis kepada jemaat-jemaat di Perjanjian Baru. Ya, kalau kita melihat kehidupan saat ini, kalau tadi kita belajar dari Tuhan Yesus, mendapatkan visi dari Bapanya di surga, kemudian Rasul Paulus mendapatkan visi dari Tuhan Yesus sendiri dalam perjalanan ke Damsyik mau menganiaya orang percaya, sehingga akhirnya dia menjadi rasulnya Tuhan Yesus. Dan kita juga belajar dari tokoh-tokoh yang saat ini, yaitu Mother Teresa. Ya, Teresa itu dari Albania, ya, negara Albania, di mana dia seorang perawat yang perempuan. Secara keberanian dia nggak berani. Secara intelektual dia terbatas intelektual. Tapi dia diberikan visi oleh Tuhan, meninggalkan biaranya, yang seharusnya dia bisa mengajar di biara itu, ya seharusnya dia bisa membantu di biara itu. Tapi dia keluar melihat dunia luar, melihat kebutuhan orang-orang India. Sehingga akhirnya dia menjadi ibu bagi orang-orang kusta di sana. Dalam sebuah tulisannya dia melihat orang-orang kusta itu begitu menderita. Dan dia melihat itu seperti Tuhan Yesus pada waktu disalib. Dia begitu sayang kepada orang-orang kusta itu. Karena dia menganggap orang-orang kusta itu adalah seperti Tuhan Yesus yang sedang menderita. Nah, visi ini yang menggerakkan dia sehingga dia mendapatkan hadiah Nobel. Ya, kita juga melihat namanya Martin Luther King. Martin Luther King Junior ini adalah seorang kulit hitam. Hidup di dalam dunia yang rasis, secara khusus di negara Amerika yang rasis. Di mana orang kulit putih dan kulit hitam dibedakan. Pada waktu orang kulit putih naik bis, itu dibedakan dengan orang kulit hitam yang naik bis. Orang kulit putih itu duduknya di depan. Orang kulit hitam itu di belakang. Ya, dalam antrian-antrian selalu orang kulit hitam ada di belakang orang kulit putih. Sehingga ini membuat Tuhan menaruhkan visi di tengah keadaan yang rasis itu. Tuhan mengingatkan bangsa Amerika. Dan tidak ada begitu perubahan yang besar di tahun 1960 itu. Dalam zamannya Martin Luther King lah. Kebebasan hak asasi manusia dinyatakan. Ya, orang-orang celik melihat penting sekali menyamakan hak asasi manusia. Untuk sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tokoh-tokoh ini dapatkan visi dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, visi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Apakah keadaan kita statis berputar-putar tanpa ada kemajuan berarti? Kita terus bertahan atau mundur? Mintalah kepada Tuhan visi dalam hidup ini. Baik melalui belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Dalam hidup saudara kita semua belajar. Supaya kita bisa yakin dengan visi itu. Ya, kalau sebagai guru kita benar-benar sungguh menjadi guru mengajarkan kepada anak-anak. Kalau kita dipercaya sebagai pengusaha kita bisa membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Ya, bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, apapun di ladang manapun yang Bapak Ibu saudara-saudari bekerja, minta Tuhan taruhkan visi. Kalau Tuhan taruhkan, kita kerjakan visi itu, bekerja bersama-sama dengan apa yang Tuhan mau. Nggak ada yang nggak bisa. Tuhan pasti tolong. Semua kesulitan, sebesar apapun, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Karena visi dari Tuhan. Dan ini pekerjaan Tuhan. Loh, visi dari Tuhan, kita mengerjakan pekerjaannya, pasti Tuhan lengkapi. Nggak ada yang sulit. Sulit ada, tapi nggak membuat kita jadi mundur.
Karena Tuhan pasti bukain jalan dalam kesulitan itu. Selalu ada jalan. Bahasanya selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan dan selanjutnya. Tuhan pasti menolong saya dan saudara untuk selalu ada jalan dalam menjalankan visi itu. Amsal 29 ayat 18 mengatakan seperti ini. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Wahyu itu sama dengan visi. Bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, tanpa petunjuk dari Allah, kacaulah suatu bangsa. Sungguh diberkatilah Allah setiap orang yang menaati hukumnya. Dalam King James Version, Proverbs 29 verse 18, bahasa Inggrisnya mengatakan seperti ini. Where there is no vision, the people perish. But he that keep the law, happy is he. Ya, jadi di mana tidak ada visi, orang-orang binasa. Tetapi dia yang menjaga hukum, dia bergembira. Bahasa Ibraninya kazon, visi itu kazon. Ya, visi itu di dalam versi Alkitab bahasa Inggris ada di dalam King James Version, New American Standard Bible, dan di dalam Revised Standard Version itu nubuat. Sedangkan di dalam New International Version itu wahyu. Ya, jadi baik itu visi, nubuat, wahyu, bahkan kalau kitab Kejadian itu kita belajar tentang Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Ya, mimpi itu yang membawa dia sampai ke Perdana Menterinya Mesir. Perjalanan menuju ke Perdana Menteri Mesir itu nggak gampang. Wah, dia dapatkan mimpi bahwa dia akan disembah oleh saudara-saudaranya. Di mana bintang-bintang juga akan tunduk kepada dia. Padi-padi akan merunduk kepada dia. Tapi visi itu tidak membuat dia sombong. Tapi dia jalanin, bahkan dia harus ngalamin lembah-lembah kelam. Dia harus jadi seorang budak. Dia difitnah, dia dipenjara, dilupakan. Bahkan sampai Tuhan angkat dia dari tempat yang paling gelap di penjara. Tuhan bawa dia ke istana Mesir, menjadi Perdana Menteri. Tapi visi yang digenapi bukan membuat dia jadi lupa sama saudara-saudaranya. Visi itu mengangkat saudara-saudaranya mendapatkan tempat yang baik. Di negeri Mesirlah mereka dapat makanan, ditempatkan sebuah tanah yang subur, sehingga anak-anak Yakub tidak mengalami kematian karena kelaparan di seluruh dunia. Jadi visi itu untuk membangun keadaan sekelilingnya, ya, untuk menolong orang-orang sekitarnya. Dengan visi, kegairahan akan menguasai hidup kita, bukan keadaan yang sulit. Ya, bergerak dalam visi, misi, dan nilai yang Tuhan mau kita ada di situ. Percayalah, kita tidak akan pernah digagalkan oleh keadaan. Sebaliknya, kita akan membalikkan keadaan. Dalam Mazmur 139 ayat 1 mengatakan begini. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Mazmur 139 ayat 2 itu mengatakan begitu. Tuhan tahu di mana kita. Ya, keadaan kita. Tapi visi itu akan menggerakkan kita. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ayat 5. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Visi itu akan menolong kita. Ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika engkau menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap wajah dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika kita punya visi, nggak ada yang kita perlu takutin. Ayat 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ayat 13.
Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Kalau kita bisa memahami rencana Tuhan, seperti Daud menuliskan ini, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi hari-hari kita itu Tuhan sudah bentuk, mau nggak kita masuk dalam visinya Tuhan? Melihat hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk masuk ambil bagian dalam visinya Tuhan. Hidup menghidupi visi yang Tuhan taruhkan. Sehingga semua yang baik boleh digenapi dalam hidup kita. Melalui kita, orang-orang sekalian kita diberkati. Nggak ada yang tidak bisa kita tidak lakukan. Bersama dengan Tuhan, kita mampu mengerjakannya. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon berkat dari Tuhan. Sebelum kita menutup dalam doa, saya menantang teman-teman semua, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, yang saat ini tidak tahu mau kemana, seperti jalan ke sana mentok, ke sini mentok, ke depan, ke belakang, ke kiri kanan. Mari kita datang kepada Tuhan, naik, arahkan mata hatimu kepada Tuhan, minta visi dari Tuhan, sehingga perjalanan kita diteguhkan, ya dikuatkan, diarahkan oleh visi yang dari Tuhan. Dari anak-anak semenjak muda, minta visi dari Tuhan, sehingga seperti Yusuf sekalipun ada dalam lembah-lembah kekelaman, tapi penyertaan Tuhan sempurna. Dia tidak lari dari masalah itu. Dia tidak kabur dari masalah itu. Tapi dia menjalani, menghadapinya. Kalau kita tahu visi itu, sekalipun ada bahaya, kita tetap tidak takut karena Tuhan berserta dengan kita. Gada dan tongkatnya Tuhan menyertai kita. Perjalanan kita akan Tuhan tolong. Kita tidak cepat menyerah karena kita tahu visi itu akan diberkati oleh Tuhan. Visi panggilan Tuhan itu akan nyata di dalam hidup saya dan saudara. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jika saudara-saudara mau didoakan, angkat tanganmu, pegang di dada, mohon berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Nubuat Tuhan akan hari-hari di depan mereka. Wahyu, visi, gambaran tentang masa depan di dalam hidup mereka. Tuhan tunjukkan. Pekerjaan mereka, Tuhan nyatakan. Sehingga mereka boleh melihat dengan jelas apa yang harus mereka kerjakan. Jodoh mereka Tuhan tunjukkan. Mereka tidak salah mengambil jalan. Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka lakukan, jodoh mereka, keluarga mereka ke depan, apa yang harus dilakukan, Tuhan tunjukkan. Sehingga visi itu mengarahkan setiap keluarga demi keluarga. Kami berdoa Tuhan, di atas bangsa dan negara ini juga kami berdoa, bangsa Indonesia. Tunjukkan visimu, sehingga rakyat tidak liar. Semua tetap ada dalam keteraturan. Berikan visimu kepada para pemimpin bangsa kami. Sehingga bangsa Indonesia boleh diberkati Tuhan. Kami berdoa memohon berkat dari Tuhan. Engkaulah sumber segala sesuatu yang ada di depan kami. Kau berjalan di depan kami. Kau menuntun kami pada jalan-jalan yang penuh dengan kelimpahan. Kami berdoa memohon berkat. Ampuni kami. Kalau kami sering kali lalai dalam menjalankan visi, kalau ada beberapa di antara kami juga yang sudah mendapat visi tapi lalai, Tuhan beri kekuatan untuk kami bisa menjalankan visi itu. Jika di antara kami menyerah, Tuhan kuatkan kami untuk bisa memahami. Kalau kami bisa mengerti visi itu, Tuhan tolong kami perdalam. Sehingga kami tidak cepat lemah pada waktu kami menghadapi tantangan bahaya. Seperti Tuhan Yesus, seperti Rasul Paulus, seperti Mother Teresa, seperti Martin Luther King Jr. yang menghadapi tantangan demi tantangan. Tapi mereka tetap tekun menjalankan visi. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Ada banyak orang-orang di muka bumi ini yang Tuhan sudah berkati dengan visi itu. Tolong kami bisa menerima yang baik dari visi itu. Tuhan berkati kami semua menjalankan visi yang Tuhan taruhkan. Kami siap, kami terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.